Pagi-pagi gua ngeliat postingan salah satu pelaku balap lah, bisa gue bilang ya. Gini. Sebelum gua mulai nih ya, gua kasih perumpamaan dulu. Ini biar supaya kalian bisa ngerti, bisa paham masalahnya kayak gimana. Jadi gini, gua kasih perumpamaan ya, gini. Gua kasih perumpamaan ini. Lo mau bikin konser nih. Lo mau bikin konser. Yang lo lakuin apa? Kalau lo mau bikin konser, ya kan, pasti lo minta apa? Minta perizinan dong. Minta perizinannya kemana? Ke pihak kepolisian. Supaya apa? Supaya izinnya dikeluarin, event lo berjalan, habis itu ada pengamanan dan lain-lainnya lah. Intinya begitu. Sekarang gue tanya nih, kita udah minta izin sama kepolisian dan lain-lainnya misalnya. Berjalanlah konsernya. Tiba-tiba di salah satu momen konsernya ini ada masalah. Di konsernya ini ada masalah nih konsernya. Ada suatu kejadian yang membuat salah satu penontonnya meninggal. Ataupun misalnya salah satu penyanyinya meninggal lah misalnya. Kalau dari pihak kacamata kita melihat dia misalnya ada yang bilang kesetrum kah? Ada yang bilang sengaja disetrum kah? Atau memang ternyata kesetrum beneran kah? Atau gimana? Nah, pihak penyelenggara emang langsung bertindak, "Weh, ini orang kesetrum. Weh, ini orang sengaja disetrum." Pihak penyelenggara kan cuma apa? Cuman sedikit memberikan statement ataupun klarifikasi atas kejadian tersebut ketika hari itu. Gitu loh. Masa kita sebagai pihak penyelenggara langsung bilang, "Enggak, nih orang kesetrum. Enggak, nih orang ini orang ternyata sengaja disetrum. Sampai akhirnya nih orang meninggal." Emang kita yang punya hak untuk menentukan, apalagi ini menyangkut nyawa. Ini menyangkut nyawa loh masalahnya. Ini bukan main-main loh ini masalahnya. Ini bukan main-main loh, ini nyawa loh, nyawa orang loh. Ini nyawa orang loh, nggak segampang itu juga, bro. Nggak segampang itu juga. Ini kalau seandainya kita ngambil keputusan sendiri, apa enggak langsung kita dituduh menyebarkan berita ini itu. Enggak dong. Kan ada yang namanya olah TKP. Ada yang namanya pemeriksaan saksi-saksi, dipanggil saksi-saksinya dan lain-lainnya. Itu kan ada prosesnya. Masalahnya adalah, ini gue kasih tahu ya, H+1 setelah kejadian itu, gue sebut aja ya, pihak polisi itu udah melakukan rapat dan gue hadir juga di situ rapatnya. Kita dimintai keterangan sebagai penyelenggara atas apa yang terjadi di saat itu. Kita hanya memaparkan apa yang kita ketahui, dan hanya sebatas itu. Kita nggak mungkin bilang kalau ini orang sengaja disetrum, atau enggak ini orang tiba-tiba kesetrum gitu aja. Oke lah, misalnya kalau kita bilang ini orang tiba-tiba kesetrum gitu aja, tapi ternyata ada pihak lain yang mengklaim tiba-tiba enggak, nih orang sengaja disetrum kok, gue lihat. Nah, bagaimana caranya kita ini nih sebagai penyelenggara itu bisa mengambil kesimpulan? Itu kan semuanya kita balikin kemana? Balikin ke pihak kepolisian dong, untuk bisa mengambil statement khusus, statement penting, yang dimana ini menyangkut nyawa orang. Gua aja, walaupun gua tahu dan gua ikut di rapat pertama, gua nggak pernah ngumbar-ngumbar di media. Gua nggak pernah ngumbar-ngumbar di media kalau gua ikut rapat di hari pertama. Nggak ada. Gua menghormati keluarga almarhum. Gua menghormati perasaan ataupun apapun itu dari keluarga almarhum. Gua menjaga itu, bro. Lo tanya deh ke semua pembalap Sulawesi, ya. Tanya ke semua pembalap Sulawesi, tanya ke keluarganya almarhum, bagaimana gua, ya, bergerak juga ataupun setidaknya memberikan atensi lah. Itu kalian boleh tanya lah ke pihak manapun. Gitu. Ini menyangkut nyawa dan juga perspektif dan pandangan orang, bro. Sekarang kalau memang ternyata misalnya ada pihak yang dituduh selama ini ternyata memang dia nggak sengaja, kira-kira lo yang dituduh membunuh, gimana coba? Gimana perasaan lo ketika lo tidak melakukan itu tapi lo dituduh
Gimana bro, gila lu habis dituduh, misalnya lu habis dituduh ngebunuh orang misalnya, tapi ternyata dari hasil investigasi, ya kan, lu ternyata tidak terbukti membunuh. Apa kita nggak kalang kabut? Apa kita nggak kalang kabut? Hah? Bagaimana kita caranya membersihkan nama tersebut gitu? Karena ini ranahnya udah beda bro, ranahnya udah beda bro. Nggak semudah itu bro, semua butuh proses dan butuh waktu. Tugasnya penyelenggara kemarin apa? Sudah bertanggung jawab, datang loh, nganter almarhum sampai ke rumahnya, ke kediamannya, memberikan segala informasi kepada keluarganya apa yang terjadi di sana, tapi belum bisa menyimpulkan. Karena apa? Aduh, bingung gua. Kok dia dengan gampangnya bilang jadi Pak Haji sekarang di JPNW atau di 198. Nggak ada, gue nggak ada di pihak mana-mana. Justru kita di sini mencari kebenaran, mencari kebenaran supaya apa? Yang dituduh misalnya, kalau seandainya yang dituduh misalnya tidak melakukan apa-apa, ya udah bersihin lah namanya. Dia selama ini kan diserang bro, Habis itu kedua misalnya keluarga korban, keluarga almarhum gitu, ya setidaknya keluarga almarhum juga bisa tahu bahwa ini keluarganya ini meninggalnya iya rest accident. Ini menyangkut nyawa, nggak bisa sembarangan main langsung, woi lo salah, ini ada yang meninggal bos. Gila, bisa dia ngomong gua, ya Allah bro. Kalau cuma sekedar kecelakaan biasa mah kita bisa tuh langsung ngambil keputusan kayak gimana. Ini masalah nyawa, gila. Emang segampang itu? Hah? Segampang itukah menyimpulkan? Segampang itukah ngejudge? Padahal semuanya ini lagi berproses. Di ini juga udah ada kok timnya. Pembentukan tim investigasi. Emang dia tahu? Semuanya kan gua ada di situ. Gua ikut juga loh rapat pertama. Gua ikut loh di rapat pertama H+1 loh setelah kejadian. Gua ikut loh rapat pertama. Yang dimana di situ dipanggil dulu satu-satu tentang helm. Kenapa helmnya bisa lepas? Dijelaskan. Ternyata aduh capek gue. Jadi gue balikin lagi. Kita ini nggak mungkin main hakim sendiri. Nih, kocaknya adalah bahasanya tuh gini. Kalau di dunia profesional balap motor seperti Asia Road Racing bahkan MotoGP, penyelenggara bertanggung jawab penuh atas apa yang terjadi di event atau perlombaan yang dibuatnya. Yang mengklarifikasi dan membuat rilis klarifikasi adalah penyelenggara. Udah. Yang mengklarifikasi dan membuat rilis klarifikasi adalah udah. Tapi kan ada tuntutan bos dari keluarganya. Tidak ada seperti di Indonesia, seperti lempar batu sembunyi tangan. Lempar batu sembunyi tangan. Apa yang mau dilempar bro? Urusan kegaduhannya malah cuci tangan, lempar ke organisasi yang nggak tahu menahu di lapangan. Urusan kegaduhannya malah cuci tangan, lempar ke organisasi yang nggak tahu menahu di lapangan. Terus kita buat apa bayar rekom bang? Buat apa kita bayar izin keramaian? Ini nyawa loh bang. Nggak segampang itu bang. Lu dituduh membunuh, emang lu terima? Mau ya hormatin aja gak sih semua proses investigasinya semua? Bang, gila, nyawa loh ini masalah nyawa loh. Kok segampang itu gitu? Gua aja tuh menahan banget mau komen kayak gimana, walaupun gua sebenarnya dari hari pertama aja gua tuh ikut rapat loh. Gua dari hari pertama gua ikut rapat loh, dari hari pertama. Emang kita gembar-gembor kita ikut rapat? Enggak. Kita hanya memantau aja perkembangannya sampai mana, apa saja yang sudah dilakukan. Itu semua ada, Bang. Itu semua ada. Masalahnya adalah dia ini timnya aja nggak ikut balap di sana.
Pertama, dia aja timnya aja nggak ikut balap di sana. Dia pengurus IMI juga enggak di sana. Terus konteks dia apa mengomentari ini semua? Pak Haji mau tanya gimana hasilnya? Sabar Awad ya, sabar Awad. Kita juga nggak bisa langsung ngambil keputusan gitu aja. Ini semua lagi diinvestigasi, masih dalam tahap investigasi. Jadi bersabar dulu. Ini bukan kejadian biasa, ini bukan kejadian biasa, ini kejadian luar biasa yang banyak pihak seandainya nanti kalau seandainya ngambil statement asal-asalan banyak pihak yang dirugikan juga. Dia ini ikut balap aja di sana enggak, pengurus juga enggak. Terus konteks dia mengomentari itu sampai akhirnya dibuat statement suruh cabut aja, suruh apa dibilang, kalau gue jadi ketua ini gue akan cabut izin event balapnya. Lu siapa bang? Lu siapa? Lu siapa bang? Lu siapa? Aduh. Lu siapa? Emang lu tahu prosesnya? Emang lu tahu prosesnya sekarang udah sampai mana? Investigasinya udah sampai mana? Kalau seandainya kita disalahkan, ya udah cabut aja nggak apa-apa. Tapi ada hasil investigasinya, ada hasil investigasi yang mau dicabut eventnya, ya udah kita terima. Misalnya ada kesalahan dari penyelenggara atas insiden ini, kita terima bro. Cuman ini hasilnya aja belum keluar, tiba-tiba lu udah bilang cabut aja izinnya, cabut aja izin eventnya. Lu siapa? Emang udah ada hasilnya? Emang udah ada hasilnya? Emang udah ada hasilnya? Emang udah ada hasil investigasinya? Lo bisa nyuruh ini hapus, cabut izinnya? Emang udah ada hasilnya? Emang udah ada hasilnya? Kalau memang kita disalahkan sebagai penyelenggara, misalnya kita disalahkan sebagai penyelenggara karena kita lalai, misalnya kita lalai terkait safety dan terkait lainnya, kita dicabut juga nggak apa-apa, kita disalahin juga nggak apa-apa. Tapi setidaknya ada hasil dari investigasi. Sebagai apa? Sebagai dasar dari sebuah statement. Ini masalahnya nyawa orang bro. Ini masalahnya nyawa orang bro. Nyawa orang. Ini nyawa orang. Ini nggak main-main loh urusannya. Ini nyawa orang. Masalahnya nyawa orang. Nggak segampang itu bang. Gila sih ini. Gue aja nggak berani komentar apa-apa gitu atas segala investigasi yang terjadi gitu loh. Karena apa? Gue menjaga perasaan keluarga almarhum pertama. Gue menjaga perasaan pihak-pihak dari pihak JPNW, dari pihaknya Aditya Fauzi. Gue menjaga itu. Gue menjaga tiga ini. Gue menjaga perasaan keluarganya almarhum. Gue menjaga perasaannya JPNW. Gue menghargai perasaannya Aditya Fauzi. Mau nanti itu kayak gimana? Ya udah nanti aja. Biarkan ini semua investigasinya berjalan. Kalaupun nanti kita disalahkan atas apa yang sudah kita lakukan, misalnya kita ada kesalahan dari pihak penyelenggara terkait safety, kita disalahkan bahwa SCP akan ditutup selamanya. Ya udah, tapi ada dasarnya. Ada dasar dari omongannya. Ada dasar dari investigasinya. Hasil investigasi itu ada dasarnya dari situ. Kalau udah ada dasarnya, lo mau ngomong kayak gimana terserah bro. Bingung gua. Gitu loh. Kocak anjing nih orang. Gua aja nggak bisa Pak Haji, dia data motor. Iya, gua ngerti. Nggak mungkin dong di sini gua jabarin semua. Nggak mungkin dong gua jabarin semua di sini hasil progres investigasinya. Bukan ranah gua untuk gua ngejabarin semua itu, bukan ranah gua. Nanti aja tunggu nanti ada hasil investigasinya, itu ada nanti gitu loh. Nggak mungkin kita keluarin satu persatu yang akan jadi asumsi liar nantinya. Biarin aja semua berproses. Udahlah, ini nyawa orang masalahnya. Kalau cuma kejadian tabrak menabrak biasa mah ya udah deh, gitu loh. Kalau cuma kejadian tabrak menabrak biasa nggak ada korban jiwanya, ya udah deh. Ini masalahnya ada nyawa yang melayang, ada korban yang meninggal. Ya sabar lah bro, nggak bisa kita segampang itu gitu. Gila emang. Aduh. Bingung gua nggak habis pikir sih gua.
Lah terus kalau bukan, terus kita mau ngadu kemana bang? Kita mau ngadu ke polisi bang. Jatuhnya kan overlapping dong bang. Kita kan menghargai, kita menghargai IMI lah. Kita menghargai IMI sebagai regulator dan penanggung jawab atas izin yang sudah dikeluarkan. Masalahnya bos, semakin lama kan semakin orang beropini ya. Di mana ada orang meninggal, apalagi misalnya itu meninggalnya misalnya gimana, emang gampang investigasinya, emang gampang. Aduh udahlah kak, tolonglah. Ini masalah nyawa bro, masalah nyawa, nggak gampang ngambil keputusannya, bener deh, nggak gampang. Woi lo, aduh. Jadi balik lagi ya ke cerita gue yang pertama. Intinya adalah kalau lo mau bikin konser, yang pasti kan lo minta izin ke kepolisian untuk izinnya dikeluarin. Kalau ada apa-apa salah satu penyanyi lo, entah dia kesetrum apa dia disetrum, itu nggak mungkin pihak dari yang buat konsernya yang bikin statement bahwa dia diginiin, bahwa dia ternyata begini. Itu enggak. Semua balik lagi ke pihak kepolisian untuk menyelidiki ini semua supaya terang benderang masalahnya. Dah, paham ya sampai di sini konsepnya kayak gimana? Selebihnya gue serahin ke kalian. Terserah kalian mau berpikir kayak gimana, Ini gue kasih tahu ya, biar kalian bisa terbuka pikirannya. Kalau orang bikin konser lalu izin ke kepolisian dan sudah membayar semuanya dan lain-lainnya, tiba-tiba ada kejadian salah satu personel bandnya meninggal, orang melihat itu disetrum. Ada juga orang yang melihat dia kesetrum. Pihak penyelenggara yang punya event, yang punya konser, itu cuma bisa klarifikasi secukupnya. Selebihnya untuk investigasi, olah TKP dan pemeriksaan saksi-saksi itu diserahkan semua kepada pihak kepolisian yang dimana bertanggung jawab penuh atas apa yang sudah terjadi, karena hukumnya yang punya itu kepolisian, bukan yang namanya pihak event yang bisa main hakim sendiri. Dah, gitu ya. Itu aja ya dari gue ya.